Halo semuanya, salam IPA Isofan. Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Kita akan bahas. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar pada permukaan air ya. Naik turun. Nah, ini salah satu contoh gelombang transversal. Kita ingat kembali dulu. Gelombang transversal itu apa toh? Jadi gelombang transversal itu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran atau rambat. Nah, contohnya ya gelombang pada tali. Ketika tali kita usikkan atau kita berikan gangguan, dia akan semacam membentuk lembah dan bukit. Begitu juga gelombang pada air. Itu salah satu contoh gelombang transversal. Kita lanjut saja, gimana sih secara matematisnya, secara perhitungannya terkait gelombang transversal. Kita lihat ini ya, gelombang transversal. Kalau kita perhatikan seperti di gambar awal tadi, ketika kita teteskan sesuatu pada air, maka dia akan membentuk semacam bukit dan lembah. Nah, bukit itu yang kita lihat adalah seperti gunung ini ya, A, B, C itu bukit yang ke atas. Kemudian lembah itu yang ke bawah, C, D, E itu lembah. Dalam bukit juga ada puncak, seperti ini yang digambarkan dengan huruf B, itu puncak gelombang. Terus ada dasar itu yang di ini. Jadi kalau kita perhatikan jarak antara puncak sama dasar itu memiliki jarak yang sama dari titik kesetimbangan, kalau kita bilang seperti itu. Dari B aksen ke B itu nilainya sama dengan D aksen ke D. Kemudian ada simpul itu yang pas di ini titik kesetimbangan A, C, E, G itu simpul ya. Kemudian amplitudo itu simpangan maksimal. Ya maksimalnya ya dari titik kesetimbangan ke puncak. Begitu juga dari titik kesetimbangan ke dasar, itu amplitudo. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk gelombang transversal itu dikatakan satu gelombang ketika dia memenuhi satu bukit, satu lembah. Bukit itu yang ke atas, lembah yang ke bawah, itu dikatakan satu gelombang. Ya, satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Kalau di gambar ini jadi berapa ya? Bukitnya ada 2, lembahnya ada 1. Berapa? Ayo kira-kira. Ya, 1,5 gelombang. Terus kita perhatikan di sini. Di sini juga ada semacam jarak antara B ke F. Itu ada lambang ini. Ini namanya apa ya? Ini lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Ini panjang gelombang. Jadi dikatakan panjang gelombang ketika jarak yang ditempuh 1 gelombang. Ini juga lambda. Sama saja, ini sama ini bedanya apa? Kalau kita perhatikan jaraknya sama. Jadi lambda itu adalah panjang gelombang, bisa jarak yang ditempuh antara 2 puncak berdekatan atau 2 dasar berdekatan juga bisa. Bisa juga adalah jarak tempuh 1 gelombang. Jadi lambda itu adalah jarak tempuh 1 gelombang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Begitu ya. Semoga paham. Langsung saja kita lanjut ke panjang gelombang. Jadi panjang gelombang seperti yang saya katakan tadi adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 periode bisa, atau jarak dalam 1 gelombang. Misalkan ini periode suatu gelombang itu 0,1, ini periodenya T. Dalam waktu 1 second gelombang menempuh jarak 10 meter. Ya, dengan demikian panjang gelombangnya berapa ya? Sudah 10/1 dikalikan 0,1. Jadilah 1 meter, itu panjang gelombang. Nanti bisa juga mencari panjang gelombang itu dari berapa sih gelombang yang dibuat pada gambar tertentu, kemudian berapa sih jaraknya, tinggal dibagi. Nanti kita ke contoh saja biar lebih paham. Ada panjang gelombang, ada juga cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini merupakan besarnya jarak yang ditempuh
oleh gelombang tiap 1 second. Makanya ada beberapa rumus, nanti kita bisa gunakan tergantung dari pertanyaannya. Ini seperti rumus V sama dengan S per T. S itu adalah jarak yang ditempuh, T itu waktunya. Ada juga yang menggunakan ini, V sama dengan lambda per periode. Lambdanya berapa, periodenya berapa. Bisa juga kita menggunakan V sama dengan lambda kali F. F di sini frekuensi. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga ini, tergantung dari mana yang diketahui. Seperti itu ya, semoga paham. Dengan V itu cepat lambat, satuannya meter per second, S itu jarak yang ditempuh, meter, T itu waktu tempuh, ya T kecil, kemudian T besar ini periode gelombang. Periode gelombang itu waktu yang ditempuh dalam satu gelombang. Frekuensi F ini adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Kemudian lambda itu panjang gelombang. Gitu ya. Semoga paham. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan seperti ini. Jika frekuensi gelombang 0,4 Hz, tentukan banyaknya gelombang, amplitudo, panjang gelombang, periode gelombang, cepat lambat gelombang. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Gambarnya ini berarti kita lihat banyaknya gelombang tadi. Ingat, satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Ya enggak? Berarti banyaknya gelombang berapa di sini? Kalau 2 bukit, 1 lembah, berarti dia berapa, nak? N-nya itu 1,5 gelombang. Seperti itu ya, paham ya? Terus amplitudo, kan ke dasar, titik keselimpan ke puncak. Tetapi kita lihat ini misalkan X. X-nya tuh 0,5, berarti amplitudonya berapa? Amplitudonya berarti X per 2. 0,5 bagi 2. Jadi berapa? 0,25 meter. Seperti itu ya. Jadi jarak antara titik kesetimbangan ke dasar atau titik kesetimbangan ke puncak. Itu amplitudo. Paham ya? Langsung ke panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda. Untuk lambda kita bisa menggunakan jarak. Kita cari tahu. Jaraknya itu berapa ini? 0,75. Kita anggap ini S-nya ya. Berarti untuk mencari panjang gelombang tadi N-nya berapa? 1,5. Ya berarti dia 1,5 lambda itu angkanya 0,75 meter. Nah, berarti lambdanya berapa? 0,75 dibagi 1,5. Berapa? 0,75 dibagi 1,5. Jadi lambdanya adalah 0,5 meter. Gitu ya, gampangannya. Jadi di sini 0,25, sini 0,25, sini 0,25. Ya enggak? Nanti lambda itu kan jarak antara ini ke sini. Ya, jarak antara sini ke sini ini lambda bisa, atau jarak antara ini ke sini. Ini juga lambda 0,5 meter. Gitu ya. Jadi N-nya berapa? Terus tinggal cari lambda. Lambda ini kita ingat adalah jarak satu gelombang. Biar lebih paham ya. Terus periode T. Kita ingat T ini bisa T per N atau per F. Nah, waktunya ada nggak nih waktu? Nggak ada, hanya N-nya saja yang ada ya. Jadi kita pakai 1 F. T sama dengan 1 per 0,4 ya, seperti itu. Berapa? 1 bagi 0,4? Iya, 2,5 second. Seperti itu periodenya. Langsung yang E, cepat lambat V itu bisa pakai lambda kali F atau lambda per T. Kenapa nggak pakai yang
S per T, S-nya ada, tapi T-nya kan nggak ada. Kita pakai ini saja, lambda kali F saja. Lambdanya 0,5 kali 0,4. Berapa? 0,5 kali 0,4. 0,20 meter per second. Seperti ini. Kalau pakai lambda per T hasilnya sama. Ya, lambdanya tadi 0,5 dibagi 2,5. Hasilnya juga 0,20 meter per second. Gitu ya, paham ya terkait contoh soal seperti ini. Kita lanjut contoh satu lagi. Baik, sebuah gabus merambat pada permukaan air laut. Jika gabus dalam waktu 5 second, berarti ini waktunya ya, T-nya waktu tempuh. Naik turun sebanyak 10 kali. Jadi naik turunnya 10 kali. Jika jarak antar puncak terdekat adalah 2 meter. Nah, ini apa? Berapa cepat rambat antar puncak terdekat? Cepat rambat berarti yang ditanya V-nya. Kita analisa dulu, T-nya 5 second. Terus naik turun 10 kali. Nah, ini berarti kalau naik turun seperti ini berarti banyaknya gelombang. Jadi banyaknya gelombang juga 10 ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Misalnya gabus kan ya, gabus naik turun 10 kali berarti banyaknya gelombang 10. Tuh ya. Terus jarak antara puncak berdekatan, puncak gelombang. Ini berarti lambda 2 meter. Ditanya adalah cepat rambat. V-nya berapa? Kita cari dulu. Bisa menggunakan V sama dengan lambda per T atau lambda kali F. Bisa. Kita cari kalau T, oh ya, kita cari periodenya dulu atau frekuensi. Boleh cari periode, berarti dia T per N. T-nya 5, N-nya 10, berarti periodenya 0,5 second. Frekuensinya berapa jadinya? N per T. 10 bagi 5. 2 Hz. Seperti itu ya. Berarti kalau kita cari V-nya lambda kali F dulu boleh. Berarti 2 kalikan 2. 4 meter per second, atau lambda per T ya enggak, 2 dibagi 0,5, hasilnya juga 4 meter per second. Begitu ya terkait contoh soal ini. Semoga paham tentang gelombang transversal beserta contoh soalnya. Sekian dari saya, terima kasih.